Ya, kembali di Sindo Today, pemirsa. Akibat cuaca buruk, kapal cepat bermuatan 20 penumpang terbalik di perairan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ya, para penumpang dan ABK selamat dalam kejadian tersebut. Ini dari Tona dan Kawasi. Para penumpang kapal cepat perdana dievakuasi setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik dihantam ombak di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di antara para penumpang terdiri dari wanita dan anak-anak. Beruntungnya insiden terjadi di pesisir pantai saat proses menurunkan para penumpang. Warga dan ABK yang selamat berupaya menyelamatkan para penumpang yang masih terjebak di dalam badan speedboat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Kejadian tersebut diakibatkan karena cuaca buruk yang terjadi pada pagi hari tadi sehingga mengakibatkan terbaliknya speed yang sedang menurunkan penumpang. Untuk penumpang yang berjumlah 20 orang, alhamdulillah semuanya selamat dan saat ini penumpang tersebut sudah dievakuasi di daerah Kawasi. Kapal cepat bertolak dari Kecamatan Lawi Obi menuju Desa Kawasi. Namun di tengah jalan kapal terbalik diterjang ombak akibat cuaca buruk. Sementara itu dibantu warga, badan speedboat telah dievakuasi ke tepi pantai. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kita ke Bangkalan, Jawa Timur, pemirsa. Sebuah bus antar kota menabrak truk kontainer yang melintas di jembatan Suramadu. Ya, kernet dan sopir bus meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya luka berat. Kecelakaan ini terjadi di atas jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Bangkalan Kamis dini hari menjelang subuh. Kondisi arus lalu lintas di atas Suramadu pun macet seketika karena bus yang melintang di tengah jalan. Dari penuturan pengendara lain, kecelakaan berawal saat bus dari Terminal Bungur Asi Surabaya dengan tujuan Madura melaju kencang dari arah selatan. Bus tiba-tiba menabrak truk gandeng yang ada di depannya. Laju bus tak terkendali hingga akhirnya menghantam pagar beton pembatas jembatan. Akibat insiden ini, kernet bus tewas di lokasi. Sementara pengemudi bus meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Sarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan. 2 korban lainnya, yakni kondektur dan seorang penumpang bus mengalami luka berat. Keduanya masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Bangkalan masih menyelidiki penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus antar kota dan truk kontainer. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih rekan saya Cika dan juga siapa di studio. Pemirsa, aktivitas pagi hari di akhir pekan kawasan Uki Cawang ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan hingga saat ini peningkatan volume kendaraan ini terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah MT Haryono, Pancoran maupun yang akan mengarah ke Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Peningkatan volume kendaraan ke arah sana ini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini juga terjadi di antrian traffic light. Selepas antrian traffic light ini juga kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 60 sampai dengan 65 km per jam. Seperti yang Anda saksikan ini
Ada beberapa kendaraan juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang. Perlu diantisipasi untuk kendaraan yang mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang, mengingat ada blind spot atau titik buta yang tidak kelihatan pada pantauan kaca spion supir kendaraan angkutan barang. Ini juga perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Halim saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Cililitan dalam keadaan relatif lancar. Sampai saat ini untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Halim dan juga mengarah ke arah Cililitan masih terbilang normal, belum ada hambatan-hambatan, namun dengan aktivitas kedepannya kami prediksi akan mengalami peningkatan volume kendaraan, mengingat ini juga jalur penghubung untuk kendaraan yang akan masuk mengarah ke arah gerbang tol Cikampek, gerbang tol Jagorawi maupun untuk kendaraan yang akan mengarah ke tol dalam kota, sehingga memang akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka jalan, hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian memang juga salah satu hal yang menjadi akan ada peningkatan volume kendaraan ke Halim. Halim ini juga terdapat bandara domestik untuk aktivitas kendaraan, aktivitas masyarakat yang akan melakukan penerbangan ke wilayah Indonesia bagian barat dan sekitarnya, sehingga memang ada aktivitas masyarakat nanti di kawasan ini. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati antisipasi dengan kegiatan masyarakat di kawasan ini. Kemudian kami juga menginformasikan data IDSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 210 kasus laka lantas dengan rincian 33 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat, serta 295 orang luka ringan. Dari data tersebut, 87% terjadi pada waktu siang hari, dan faktor penyebab laka lantas dikarenakan kecerobohan pengemudi yang melanggar traffic light, sehingga terjadi kecelakaan, dan sebanyak 20% laka karena gagal menjaga jarak aman kendaraan. Dan memang kawasan ini juga dilengkapi dengan traffic light, kemudian juga hal ini perlu menjadi perhatian pada saat antrian di traffic light, terkhusus roda 2 yang sering melanggar pada ketentuan traffic light, baik itu lampu kuning maupun lampu merah, sehingga kami harapkan Anda dapat parkir pada traffic light sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelum beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan, serta mengingat ibu kota DKI Jakarta saat ini sedang diguyur hujan di beberapa wilayah. Antisipasi untuk memilih rute-rute yang tidak tergenang banjir ataupun pohon tumbang. Tentunya pastikan pada saat parkir keselamatan kendaraan Anda maupun Anda sendiri terjamin. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Siapa dan juga Cikal. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Uki Cawang. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah melewati dinamika politik yang memanas selama berbulan-bulan, DPRD Kabupaten Pati akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Ya, dari 49 anggota DPRD, sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju dengan rekomendasi pemakzulan. Sementara 13 anggota DPRD lainnya setuju Bupati Pati dimakzulkan. Jika dihitung dari fraksi, hanya fraksi PDI Perjuangan yang seluruh anggotanya menyatakan setuju rekomendasi pemakzulan. Selebihnya hanya meminta Bupati Sudewo untuk melakukan perbaikan atas kebijakan yang diambil ke depannya. Bagi anggota DPRD Kabupaten Pati yang hadir dalam rapat paripurna yang menyatakan pendapatnya, rekomendasi penyelesaiannya kacau. Penyelesaiannya
rapatkan aja, tapi udah kelihatan tadi kok. Yang apakah Bapak Ibu hak menyatakan pendapat setuju kalau bupati-bupati diberhentikan? Yang tidak atau yang setuju atau? Interupsi pimpinan supaya tidak bingung pertanyaannya dan cara ngacungnya jangan seperti itu gitu. Jadi kalau memang pertanyaannya yang tidak setuju ngacung dulu. Jadi kalau yang ngacung tidak setuju sama setuju jadi satu nanti bingung-bingungnya. Bukan, tadi kan cukup jelas. Bapak Ibu anggota DPRD yang rapat paripurna ini ya, yang setuju Pak Bupati